eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ulfaida Wardani, NIM 1705520016. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Unisbank Semarang. Materi yang saya akan sampaikan kali ini mengenai audit investigatif dengan teknik audit, di mana materi ini bersumber dari Theodorus M. Tuanakota. Buku ini berjudul Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan tambahan atau referensi materi untuk pembelajaran mengenai audit investigatif. Jadi, video kali ini saya akan menjelaskan audit investigatif dengan teknik audit dengan dosen pengampu Pak Arif Himawan
dan PPT yang saya tampilkan selama video kali ini disusun oleh saya sendiri, Ulfaida Wardani, 17.05.52.0016 dari kelas S1 Audit Investigatif. Nah, dalam audit investigatif dengan teknik audit, saya akan membaginya menjadi 4 konten. Selama 4 konten ini saya sampaikan, semoga penonton dapat memahami isi dari video kali ini dan bisa menjadikan tambahan materi bagi penonton. Nah, lanjut saja nih. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan itu pengantar materi. Yang kedua, kunci keberhasilan. Yang ketiga, teknik-teknik audit. Yang keempat, kesimpulan. Saya akan menjelaskannya mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengantar materi. Jadi pada pengantar materi atau pendahuluan materi ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai audit keuangan atau audit umum dengan audit investigatif. Apa nih perbedaan dari kedua audit tersebut pada sebuah perusahaan? Audit umum atau audit keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Sedangkan audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya tindakan fraud, termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang. Jadi, audit umum atau audit keuangan ini berbeda dengan audit investigatif. Mengapa berbeda? Karena memang tujuannya saja sudah berbeda, yaitu tujuan audit umum atau audit keuangan itu sendiri kan digunakan untuk memberikan pendapat auditor independen mengenai kewajaran atau tidak nih mengenai kewajaran atau tidaknya laporan keuangan pada suatu perusahaan. Sedangkan audit investigatif ini kan digunakan untuk memberikan atau mengarahkan adanya pembuktian ada atau tidaknya tindakan kecurangan fraud pada suatu perusahaan. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa tindakan fraud itu kan merugikan orang lain dan perusahaan. Jadi audit investigatif ini bisa digunakan untuk mencegah sekaligus dan untuk mengatasi adanya tindakan fraud pada perusahaan. Apabila suatu perusahaan sudah terdeteksi adanya fraud atau kecurangan, maka audit investigatif ini berguna bagi perusahaan tersebut karena bisa mengetahui siapa atau mengetahui pelaku dari tindak fraud atau tindak kecurangan pada perusahaan tersebut. Biarpun pada pengertian atau tujuan pada audit umum atau audit keuangan dengan audit investigatif berbeda, tekniknya cenderung sama, tetapi pada audit investigatif lebih intens atau lebih mendalam, kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum yang menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan tindakan fraud. Jadi, biarpun tujuan dari audit umum dan audit umum atau audit keuangan dengan audit investigatif berbeda, tetapi tekniknya cenderung sama, tetapi lebih menjurus ke audit investigatif. Dari tujuannya saja untuk mengumpulkan atau membuktikan adanya tindak kecurangan atau tidak. Jadi pada audit investigatif lebih fokus pada pengumpulan bukti untuk menentukan apakah seseorang tersebut melakukan tindak kecurangan atau tidak. Hal ini juga akan berdampak pada perusahaan apabila audit investigatif berlangsung atau berjalan dengan sukses pada perusahaan tersebut, bisa mengetahui apakah perusahaan ini sehat atau adanya tindak kecurangan atau fraud seperti itu. Nah, materi konten yang kedua kali ini mengenai kunci keberhasilan. Apa sih kunci keberhasilan pada konten kedua ini? Maksudnya kunci keberhasilan
dalam teknik audit yang seharusnya digunakan oleh investigator selama proses audit investigasi berlangsung. Dalam kunci keberhasilan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu untuk memahami dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Maksudnya mengidentifikasi persoalan ini sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Jadi auditor atau investigator harus memahami dengan baik dari masalah itu muncul sampai masalah itu dituduh atau diduga kepada seseorang atau pihak tertentu. Yang kedua, menguasai dengan baik mengenai teknik-teknik audit investigatif. Maksudnya menguasai dengan baik di sini itu penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang akan diidentifikasi. Jadi investigator harus menggunakan teknik-teknik audit yang baik agar selama proses audit investigatif berlangsung dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi harus memahami terlebih dahulu poin pertama, keberhasilan yang pertama, baru bisa menentukan teknik dan menguasai teknik yang tepat untuk digunakan selama audit investigatif tersebut. Yang ketiga, lebih cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat di antara dari cara mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tertentu harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, mempertanyakan sesuatu, menanyakan apa iya atau jalan lainnya. Dan sehingga pada lebih cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih itu juga harus lebih mengetahui bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang tepat atau sesuai dengan waktu dalam audit investigatif ini, sehingga selama audit investigatif dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Apabila belum menguasai pada kunci keberhasilan yang pertama, kedua, maka tidak bisa menguasai pada kunci keberhasilan yang ketiga, karena dalam kunci keberhasilan yang ketiga ini harus memahami terlebih dahulu pada kunci yang pertama itu sendiri, kan harus mengetahui secara rinci mulai awal mulanya permasalahan atau dugaan-dugaan itu muncul. Dan yang keempat itu lebih cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang dipilih. Jadi temuan yang terlihat sepele di tangan penyidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalamannya luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Jadi investigator atau auditor harus lebih teliti. Mungkin hasilnya atau jawaban-jawabannya terlihat sepele, tetapi hal itu justru penting bagi proses pengadilan hukum apabila orang tersebut terbukti bersalah. Jadi selama berlangsungnya audit investigatif, auditor juga harus lebih cermat menarik kesimpulan dari jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan pada teknik audit investigatif. Apabila selama kunci keberhasilan pada 4 poin ini berlaksana atau terlangsung dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya atau menemukannya siapa pelaku dari tindakan tersebut, karena tindakan itu juga merugikan perusahaan, atau orang lain. Dan juga apabila investigator atau auditor melaksanakan kunci keberhasilan, maka audit investigatif dikatakan berhasil menentukan atau menemukan adanya tindakan fraud pada perusahaan. Mungkin saja pada perusahaan tersebut tidak terbukti atau tidak adanya bukti bahwa adanya tindak kecurangan atau fraud, tetapi tidak menutup. Nah, poin yang keempat itu mengenai kesimpulan yang akan saya bahas, yang telah saya bahas pada materi audit investigatif dengan teknik audit, di mana kesimpulannya audit investigatif
lebih dalam dan lebih luas dari atas laporan keuangan, dikarenakan bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik akan diuji dalam persidangan, pengadilan atau di luar pengadilan. Jadi pada audit investigatif ini lebih mendalam dan lebih luas daripada audit keuangan atau audit umum, karena pada audit investigatif sudah saya jelaskan tadi pada pengantar materi digunakan untuk bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan pada akuntansi forensik. Pengujian inilah yang akan menentukan apakah bukti dan barang bukti ini dapat menjadi alat bukti yang akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Serta auditor dalam audit investigatif memanfaatkan teknik observasi perhitungan persediaan barang dagang. Maksudnya perhitungan persediaan barang. Jadi pada kesimpulan ini menyimpulkan bahwa audit investigatif lebih luas dan lebih dalam, lebih mendalam dan lebih spesifik, tetapi simple dan ampuh terbukti untuk menentukan adanya tindakan fraud atau kecurangan yang dicurigai perusahaan, apakah adanya tindakan kecurangan ataupun tidak. Selain itu juga pada pengujian ini menentukan barang bukti, dan di mana barang bukti ini dapat memberikan keyakinan di dalam persidangan ataupun di luar persidangan apakah kalau misalnya terbukti adanya tindakan kecurangan seperti itu. Nah, poin yang ketiga kali ini akan saya sampaikan mengenai teknik-teknik audit. Teknik-teknik audit bagaimana nih yang seharusnya digunakan selama proses audit investigatif pada suatu perusahaan yang dicurigai adanya tindak kecurangan atau fraud. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu materi mengenai teknik-teknik audit. Teknik audit adalah cara yang digunakan dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan dan hasilnya berupa bukti audit. Dalam audit investigatif, teknik-teknik bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing maupun pendalaman. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif tetapi ampuh. Jadi selama audit investigatif ini cenderung teknik-tekniknya yang digunakan itu sederhana tetapi ampuh, bisa menentukan siapa pelaku dari tindakan fraud dan membuktikan apakah perusahaan tersebut adanya tindakan fraud atau kecurangan tersebut, di mana tindakan fraud tersebut kan merugikan perusahaan ataupun organisasi tertentu. Di sini juga pada selama teknik-teknik audit akan menghasilkan berupa bukti audit yang bisa digunakan pada pengadilan, proses pengadilan secara hukum apabila ada terbuktinya seseorang atau pihak yang dicurigai melakukan tindakan fraud. Dan pada audit investigatif bersifat eksploratif, di mana itu mencari pembuktian atau pembenaran dari dugaan-dugaan yang ditemukan atau dugaan-dugaan yang ditemu oleh auditor selama proses audit investigatif. Nah, teknik-teknik audit ini dibagi menjadi 7, di mana yang pertama itu memeriksa fisik atau physical examination, yang kedua meminta konfirmasi atau confirmation, yang ketiga memeriksa dokumen atau documentation, yang keempat review analytical atau analytical review, yang kelima meminta informasi lisan atau tertulis dari audite, yang keenam menghitung kembali atau reperformance, yang ketujuh mengamati atau observation,
Jadi saya akan menjelaskannya satu persatu dari teknik-teknik audit pada audit investigatif. Yang pertama yaitu mengenai memeriksa fisik atau physical examination. Maksudnya merupakan perhitungan uang tunai, kertas, berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Maksudnya di sini itu memeriksa fisik itu memeriksa perhitungan secara langsung, secara bisa dilihat oleh indera penglihatan mengenai perhitungan uang tunai, kertas berharga, dan persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Yang kedua, mengamati atau observasi merupakan pemanfaatan panca indera untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan audit. Jadi pada mengamati ini juga memanfaatkan indera penglihatan untuk melihat atau mengawasi sesuatu yang berkaitan dengan audit, di mana hal tersebut dicurigai atau adanya peluang-peluang atau adanya kecurangan yang muncul. Hal ini juga pada pemeriksaan fisik dan mengamati, penulis tidak bisa membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan karena dalam teknik ini investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Jadi pada selama memeriksa fisik dan mengamati ini juga auditor atau investigator menggunakan inderanya untuk melakukan atau mencari-cari bukti yang berkaitan dengan maksudnya berkaitan dengan audit, di mana bukti-bukti tersebut bisa dilihat secara langsung. Dan dalam memeriksa fisik juga harus secara teliti agar tidak terjadinya kekeliruan ataupun keteledoran dari auditor atau investigator. Tentunya hal ini juga dapat bermanfaat atau dapat bermanfaat bagi perusahaan apabila adanya perhitungan uang tunai yang sekiranya adanya tindakan kecurangan, maka sudah bisa terbukti pada pemeriksaan fisik berupa aset-aset yang dimiliki perusahaan. Dan selama pengamatan juga auditor harus lebih teliti juga, karena selama pengamatan juga auditor harus memberikan atau mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk digunakan selama audit investigatif. Selanjutnya, yang ketiga, meminta informasi dari lisan atau tertulis dari audite. Maksudnya meminta informasi lisan dan tertulis dari audite ini merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Permintaan informasi harus diperkuat dengan informasi dari sumber lainnya. Maksudnya prosedur yang biasa dilakukan auditor ini meminta informasi atau meminta penjelasan yang digunakan auditor selama proses audit investigatif, di mana informasi-informasi tersebut bisa memperkuat adanya dugaan-dugaan atau bukti-bukti yang dikumpulkan oleh auditor selama proses audit investigatif berlangsung pada suatu perusahaan. Meminta konfirmasi, yang keempat itu meminta konfirmasi di sini baik lisan maupun tertulis. Jadi meminta konfirmasi itu sendiri kan meminta pihak lain untuk menegaskan kebenaran atau tidak kebenaran informasi. Jadi meminta konfirmasi apakah kejadian tersebut benar terjadi atau tidak. Jadi pada teknik audit ini harus meminta informasi secara lisan atau tertulis tersebut secara benar terlebih dahulu. Kemudian dipastikan dengan meminta konfirmasi apakah informasi yang telah diberikan tadi benar atau tidak.
Apabila adanya tidak kebenaran informasi, maka selama konfirmasi juga dapat membantu memberikan informasi-informasi yang benar atau valid yang bisa dijadikan bukti-bukti audit. Pada meminta konfirmasi ini biasanya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Jadi untuk saldo utang piutang ini cenderung dapat dimanipulasi atau adanya tindakan kecurangan atau fraud karena saldo tersebut juga sangat rawan. Dan tentunya juga pada teknik audit yang ketiga dan keempat, yaitu yang ketiga meminta informasi lisan atau tertulis dari audite, sedangkan yang keempat meminta konfirmasi saling berkaitan satu sama lain, jadi tidak bisa terpisahkan ataupun berlangsung secara sendiri-sendiri. Jadi akan runtut atau akan berlangsung secara bertahap. Yang kelima itu memeriksa dokumen atau documentation. Itu tidak memerlukan pembahasan khusus dan tidak adanya audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Jadi pada pemeriksaan dokumen ini tidak ada memerlukan pembahasan khusus dan tidak adanya audit investigatif. Jadi pemeriksaan dokumen seperti biasanya, tetapi mungkin lebih spesifik karena ini untuk mengetahui apakah adanya dugaan tindak curangan atau fraud pada perusahaan. Karena pada pemeriksaan dokumen ini juga dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dipindahkan secara elektronis atau digital. Jadi semua dokumen perusahaan yang berkaitan dengan adanya dugaan atau tuduhan adanya tindak kecurangan, maka akan diperiksa semua, baik disimpan ataupun dipindahkan ataupun diarsipkan. Yang keenam itu kan menghitung kembali. Maksudnya itu merupakan mengecek kebenaran perhitungan dan biasanya diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor di kantor akuntan. Jadi itu menghitung kembali itu pada yang pertama itu memeriksa fisik, kemudian akan menghitung kembali untuk mengetahui apakah terjadinya sudah benar atau apakah pada pemeriksaan fisik sudah benar sesuai dengan prosedur atau tidak. Biasanya pun pada menghitung kembali ini dilakukan oleh auditor yang masih pemula pada kantor akuntan. Ya, hal ini juga pada audit investigatif perhitungannya yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Jadi menghitung kembali ini biasanya diperlukan ataupun biasanya dilakukan oleh auditor pemula. Dan juga selama menghitung kembali ini juga akan berkaitan dengan memeriksa dokumen, di mana akan memeriksa dokumen dan disertai dengan menghitung kembali. Selanjutnya yang ketujuh yaitu review analytical atau analytical review. Merupakan suatu bentuk penalaran deduktif, penalaran yang membawa auditor pada gambaran layaknya suatu data individual disimpulkan dari gambar yang diperoleh secara global. Jadi maksudnya di sini itu pada review analytical itu bentuk meliputi perbandingan antara data keuangan dengan catatan apa saja yang wajarnya atau tidak wajarnya terjadi pada suatu perusahaan atau suatu organisasi tertentu.
Maksudnya pada penalaran yang dibawa auditor itu menalar adanya gambaran-gambaran yang diperoleh secara global oleh auditor internal. Maksudnya auditor atau investigator selama proses audit investigatif. Di sini juga pada review analytical atau analytical review itu dibagi menjadi 7, di mana teknik-teknik review analytical ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu Bettridge, Fairlight, dan Z Fairlight. Itu dalam Bettridge, Fairlight kita membandingkan perusahaan yang akan diaudit dengan saingannya yang seukuran. Jadi pada Bettridge Fairlight itu membandingkan perusahaan-perusahaan yang akan kita audit dengan perusahaan-perusahaan lain. Apakah perusahaan lain juga memiliki masalah yang sama atau perusahaan yang diaudit memiliki masalah yang sama dengan perusahaan lain. Jadi bisa mengetahui atau menggunakan teknik auditnya untuk mengaudit suatu perusahaan dalam audit investigatif. Sedangkan dalam Yet Fairlight itu kita membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif pada saat sekarang dengan masa yang lalu. Jadi Z Fairlight itu membandingkan perusahaan yang diaudit pada saat ini kondisinya dengan kondisi yang lalu, apakah mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan. Hal itu juga harus diperhatikan pada review analytical, di mana itu juga sangat berkaitan satu sama lain. Yang kedua, membandingkan anggaran dengan realisasi. Maksudnya membandingkan anggaran dengan realisasi di sini itu dapat mengidentifikasi adanya fraud. Hal ini diperlukan dengan mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan insentif keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Jadi, membandingkan anggaran dengan realisasi ini juga dapat mengidentifikasi adanya tindakan fraud atau kecurangan pada perusahaan, karena di sini juga akan mengetahui mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan atau telah dibuat suatu perusahaan. Yang ketiga, analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara satu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Jadi, analisis vertikal itu secara datar. Itu digunakan maksudnya secara datar selama 1 tahun. Jadi itu digunakan untuk membandingkan selama 1 tahun berlangsung, digunakan untuk akun-akun antar akun. Nah, menunjukkan rasio antar akun ini juga digunakan untuk mendeteksi apakah adanya kekeliruan ataupun kecurangan-kecurangan yang dituduhkan oleh suatu perusahaan, sehingga harus terjadinya proses audit investigatif. Sedangkan seperti contoh, kalau seperti pada analisis vertikal itu pada laporan laba rugi, rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan, rasio antara laba kotor dengan penjualan, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Analisis ini juga disebut dengan analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan secara vertikal pada laporan keuangan. Jadi pada analisis vertikal ini berbeda dengan analisis horizontal. Sedangkan analisis vertikal
dapat dilakukan pada neraca. Dengan analisis vertikal, kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari rupiah atau mata uang asing atau lain dalam bentuk persentase. Jadi bisa dirubah sewaktu-waktu untuk kepentingan audit investigatif. Dan juga pada analisis vertikal ini juga dimanfaatkan untuk membandingkan atau mengetahui menunjukkan rasio-rasio selama 1 tahun berlangsung. Sedangkan analisis horizontal menunjukkan perubahan, kenaikan atau penurunan suatu akun untuk satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya atau tahun berikutnya. Jadi pada analisis horizontal ini sama dengan Z Fairlight. Itu karena membandingkan menunjukkan perubahan-perubahan suatu akun pada tahun ini dengan tahun yang lalu atau tahun yang akan datang. Pada analisis horizontal, angka-angka untuk akun yang sama di tahun periode sebelum atau tahun periode berikutnya dalam penyajian laporan keuangan yang disajikan berdampingan. Oleh karena itu dapat disebut dengan analisis horizontal. Yang keempat, hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contohnya, pada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya itu pada angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata. Dan juga angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata, dan seterusnya. Jadi pada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya itu saling berhubungan untuk memberikan keterkaitan yang dimanfaatkan untuk review analitikal atau analytical review. Yang kelima, menggunakan data non keuangan. Nah, pada inti dari review analitikal adalah mengenal pola hubungan, relationship patterns. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Pola hubungan non keuangan pun bisa menjadi berbagai macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan ada hubungan antara penjualan pokok pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen, angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non keuangan seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Jadi menggunakan data-data non keuangan juga perlu selama proses analitikal, di mana untuk memberikan keterangan-keterangan untuk pada penomoran pupuk ataupun sawit. Yang keenam itu ada regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, makin banyak makin baik, review analitikal dapat mengungkap tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafik. Misalnya STARS dan perangkat lunak Deloitte yang disebut pada regresi dan analisis tren. Jadi pada regresi atau analisis tren itu memanfaatkan adanya perangkat lunak dan juga memperhitungkannya dengan grafik-grafik dan hitungan-hitungan secara modern atau secara komputerisasi. Dan juga pada analisis tren ini beranggapan bahwa makin banyak makin baik. Selanjutnya yang ketujuh itu menggunakan indikator ekonomi mikro. Hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh pada satu tahun
dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang memiliki partner perdagangan seperti Indonesia, seperti itu, menggunakan indikator-indikator bahwa Indonesia juga menjadi negara partner perdagangan antar dunia, jadi antar negara. Jadi faktor-faktor ekonomi inilah yang seperti pada yang sudah saya jelaskan tadi, seperti inflasi, itu digunakan untuk mereview analitikal kondisi atau situasi perusahaan yang sedang dijalani atau sedang dihadapi perusahaan. Keandalan perumusan ekonometri akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Kalau ada indikasi kuat, baru memasukkannya pada pemeriksaan SPT dengan NWM atau Network Method atau Expenditure Method. Jadi menggunakan indikator ekonomi makro ini juga harus adanya keandalan perumusan ekonometri yang bisa membantu auditor atau investigator melakukan data melalui data agregat tanpa harus melakukan atau melaksanakan pemeriksaan melalui SPT perusahaan. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, penyampaian materi kurang jelas atau spesifik. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video kedepannya lebih baik lagi dan lebih inovatif lagi. Tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak aman atau social distancing. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semua orang bisa melakukan aktivitasnya secara normal kembali. Kata-kata mutiara atau motivasi untuk diri kita atau untuk diri kita sendiri dan orang lain atau banyak orang. Jangan pernah merasa bahwa diri kita tidak berguna setelah melakukan atau mengalami kegagalan, bahwa kita mampu melaluinya. Kegagalan adalah salah satu langkah menuju kesuksesan. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan, tidak ada yang tidak. Suatu kegagalan adalah suatu hal yang wajar. Kita perlu adanya tekad yang kuat untuk kembali bangun, untuk mengejar apa yang kita inginkan. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita ada kemauan dan tekad yang kuat untuk menjalaninya dengan sebaik-baiknya, dan kita akan menggapai kesuksesan yang telah kita perjuangkan sejak awal, bahwa sejak awal memang tujuan kita memang ingin sukses. Semua orang seperti itu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.